Ya, sekarang supaya nggak ngantuk, kita latihan di Moodle. Siapa yang sudah bisa akses Moodle? Sudah ya? Di situ ada kertas latihannya di Moodle. Pakai Microsoft Word. Kita latihan parafrase yang pertama. Coba dibuka latihan itunya. Nah, ini ada lembar latihan. Itu lembar latihan. Ya, digedein mungkin. Ya, silahkan. Ini parafrase satu sangat mudah. Ya, silahkan teman-teman baca tulisan ini. Ini sering saya pakai buat mahasiswa ya. Iya, enggak maksudnya eh ini yang oh ya, ya. Ini paling mudah dan sekalian kita juga jadi tahu gitu, ada ini ya. Oke. Siswa seringkali terlalu banyak menggunakan kutipan langsung saat mengambil informasi bagi makalahnya. Sehingga sebagai akibatnya mereka terlalu banyak membuat kutipan di dalam makalah mereka. Kira-kira hanya sekitar 10% saja dari seluruh naskah makalah yang berisi kutipan. Untuk itu, mahasiswa harus mencari cara untuk membatasi jumlah informasi yang diambil saat mencatat informasi dari sumbernya. Si penulisnya adalah James D. Lester dari Writing Research Paper Second Edition 1976. Halamannya 46 sampai 47. Yuk, silakan diparafrase dengan menggunakan baca tutup tulis. Setelah dibaca, coba tentukan kata-kata apa yang menurut Bapak Ibu itu esensial, kata kunci. Kemudian diinventaris, baru dituliskan lagi. Kalau di sini konteksnya dengan nanti teks 2 itu akan sedikit beda ya, cara parafrasenya. Nah, kalau yang di konteks ini, coba perhatikan tadi tiga hal yang menjadi dasar untuk ditetapkan sebagai kata kunci yang penting. Salah satunya apa? Ya, angka. Di sini ada angka enggak? Nah, itu menjadi satu hal yang utama yang harus kita ambil. Ini yang prioritas. Nah, coba sekarang deteksi yang lain, mana yang membuat ini menjadi bermakna, yang harus ada. Ya, sudah. Oh, habis ditutup. Justru itu tujuannya ditutup biar lupa, Bu. Kalau Ibu masih ingat-ingat terus, tulisannya mirip. Gitu. Oke, dari kalimat pertama, dari siswa sampai mereka, ada nggak yang perlu diambil? Ya, ya. Oke, kalimat ini sebenarnya pengen ngomong apa sih? Over, overquote, overquote kan? Nah, bisa dipakai kata overquote karena kan kalau bikin parafrase itu bisa pakai sinonim. Jadi konsepnya sebetulnya kutipan langsung terlalu banyak. Ya nggak? Kata itu diganti menjadi banyak siswa yang melakukan overquote. Akibat terlalu, oke. Tar dulu kita cari kata kunci loh ya. Belum kalimat. Nah, kita batasi dulu. Tahan diri supaya tidak bikin langsung kalimatnya karena kebanyakan teman-teman udah biasa langsung gitu. Kutipan langsung terlalu banyak 10%. Oke, ada lagi nggak setelah itu? Kalimat terakhir, mahasiswa harus mencari cara membatasi jumlah informasi. Membatasi, ya berarti caranya ya harus dibatasi. Dah. Nah sekarang coba dari 4 kata ini, kutipan langsung, terlalu banyak, 10%, dan membatasi. Udah, yang lain dibuang. Itu saja yang
Dicatat. Sekarang coba tutup ya, udah nih tutup biar lupa. Iya, maksudnya gitu. Nah, sekarang coba ini versinya bisa beda-beda. Ketika kita menulis ulang. Tapi nggak apa-apa kalau kita mempertahankan 4 kata kunci itu aja, itu udah pasti tidak sama dengan ini. Yuk, coba sekarang ada berikan contoh satu atau dua yang sudah bisa membangun tadi. Bu Ulan apa? Nah, tunggu. Secara kata-kata kunci benar. Tapi apakah 10% itu menandai banyaknya tulisan yang dikutip? Sebaiknya itu saran. Nah, jadi boleh mengubah, tapi ingat tadi grand teorinya tidak boleh mengubah makna. Karena maknanya sebenarnya sarannya justru Lester nggak boleh lebih dari 10 tahun 10% kalau bisa. Nah, coba dibahasakan lagi. Siswa banyak melakukan kutipan secara langsung. Tadi 10%. Yang seharusnya mungkin Yang seharusnya tidak lebih dari 10%. ya. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan pembatasan. Yes, bisa ya. Oke, good. Oke, saya challenge lagi. Ada nggak yang bisa lebih lengkap dan lebih masuk dalam semua kriteria yang tadi masuk? Itu udah bagus banget. Ada satu yang Bapak Ibu bisa mainkan yang penting banget. Ya, Pertama, mendapatkan bahan. ya gimana gimana? Mendapatkan bahan. Oke, sekarang dikalimatkan. Eh, peserta didik mereka peserta didik mendapatkan bahan untuk makalanya. Ya. Itu yang pertama. Oh ya, oke. Jadi kalimat Oh, langsung. jadi kalimat peserta didik mendapatkan bahan untuk makalanya, koma, siswa sering menggunakan kutipan langsung terlalu banyak. Yes. Akibatnya, peserta didik membuat banyak kutipan dalam makalah mereka. Oke. Hanya kira-kira 10% tapi kalimat ya dari seluruh naskah makalah yang berisi kutipan. Oke. Titik. Sudah? Untuk Oh. alasan ini, oh udah. Oh, nggak apa-apa. Itu hampir sama panjangnya sama yang Ibu kutip ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini tuh bagus, tapi harus lebih concise. Oh, Harus lebih concise artinya yang penting 4 kata yang tadi udah kita highlight itu masuk. oke. Dah, Berarti dalam itu satu nggak usah. kalimat. Itu udah bagus, Bu. Coba disingkat aja. Oke. Ya. Berarti sampai 1, 2, 3. Oke. Sampai saat ini ada yang masih belum ada yang bisa saya inginkan tapi belum keluar nih. Yes. Johme. Kalau editor jurnal jago nih. Jangan nanti saya salah. Jadi oke. Ya, Ini gimana? menurut saya sih cukup pendek menurut saya ya. Kutipan langsung yang dilakukan siswa seringkali melebihi 10%. Sehingga mereka perlu berpikir bagaimana cara membatasinya. Oke, good. Bagus. Kan kalau editor kan beda. Kerjanya ngutip apa ngutip. Oke, bagus. Tapi ada satu, Pak Peter. Oh, biar dengar Pak yang lain. Belajar. Siswa perlu membatasi kutipan maksimal 10% naskahnya supaya tidak overquote. Good. Masuk esensinya. Eh, tapi 10%-nya belum masuk. Oh, udah ya tadi ya? Sudah. Sorry, ulang Pak. Saya tadi belum dengar. Siswa perlu membatasi kutipan maksimal 10% naskahnya supaya tidak overquote. Oke. Satu yang agak berubah maknanya apa? Maksimal. Karena sebenarnya tidak ada maksimal di situ. Nah, ini harus hati-hati nih, Pak. Jadi kita semua harus belajar. Itu hal kecil tapi hati-hati ketika kita. Pak Kusman, ayo Pak, kita diajarin, Pak. Kalau saya ini Pak pakai teknik
Premis kesimpulan. Oh, beda. Oh, mantap. Jadi 3 kalimat. Siswa itu subjeknya ya seringkali melakukan overquotes dalam makalah mereka. Yes. Padahal menurut aturan atau juga bisa nanti padahal menurut penelitian gitu ya, jumlah kutipan cukup 10% dalam tulisan. Ya. Ya. Nah ini kesimpulannya. Oleh karena itu siswa harus berusaha membatasi jumlah kutipan dalam makalah mereka gitu Pak. Oke. Jadi 3 ya. Oke. Ya, itu bisa. Bagus. Karena guru bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia ya pasti bisa lah. Itu lengkap sekali ya. Cuma memang masih belum menjawab yang saya minta. Sebetulnya Anda harusnya bisa melihat itu. Siapa? Siapa? Oh, Ibu dulu. Ya. Sebentar ya. Oh, Bu, sini dulu ya, Bu. Nah, boleh. Oke, Pak. Kalau saya sih eh, akibat terlalu banyak menggunakan kutipan langsung saat mencari sumber informasi dalam penulisan makalah oleh siswa, maka yang terjadi adalah minimnya pengutipan, yakni pengutipan sekitar 10% yang dimasukkan dalam makalahnya. Karena itu perlu ada kiat pembatasan jumlah informasi yang diakses saat mengutip. Oke. Jadi gini Bapak Ibu, itu bagus. Nggak ada semua yang tadi Bapak Ibu bilang yang salah. Nggak ada. Cuma ada satu unsur yang belum masuk. Ya, Lester. Betul. Jadi gimana kalau Ibu punya kalimat? Silakan. Nah, kalau kenapa Lester mesti dimasukin? Iya. Boleh. Jadi cara mengutip itu ada pertama di depan namanya atau di belakang lengkap dengan tahun. Tapi kalau nama sudah di depan, di belakangnya tahun saja. Kalau nama dan tahun di depan, berarti di belakang halaman saja. Woi, penasaran? Coba. Ayo, Wiputra. Banyak siswa yang melakukan overquote. Yes. Kutipan pada naskah makalah seharusnya 10%. Mm-mm. Dengan demikian perlu dilakukan pembatasan dikutip dari Leicester 1976. Ya. Cuma maksud saya begini. Oke, nanti Pak. Nanti masih ada latihan lagi nih yang lebih susah. Jadi supaya cepat. Kalau saya mengutip teman-teman semua sudah benar. Ya, kalau saya lihat yang kalimat pertama itu masalahnya adalah di overquote. Banyak mahasiswa melakukan overquote atau terlalu banyak mengutip kutipan langsung. Padahal Lester ya menyarankan, dia tidak ada maksimal loh. Dia cuma menyarankan sebaiknya kutipan langsung tidak lebih dari 10%. Oleh sebab itu, maka harus bijak menentukan kutipan langsungnya. Sudah. Begitu. Jadi Lester itu diikut sertakan. Baru kalau Lester udah disebut berarti di belakang tahun saja sama halaman. Gitu. Mungkin. Gak apa-apa itu udah benar semua. Tapi saya sarankan masukkan nama pengarangnya supaya dia yang menyarankan gitu loh. Nah itu. Gitu ya. Oke. Nah sekarang yang kedua. Asik nih. Nah, caranya tadi kita berfokus pada 10%. Ya. Nah, coba sekarang tes kedua. Nah, ini lebih jelimet. Kalau yang ini kuncinya teman-teman harus tahu proses. Kalau Bapak Ibu udah tahu proses, maka membuat para prasenya lebih mudah. Yuk, pada wanita hamil merokok dapat menyebabkan terjadinya komplikasi pada bayi lahir. Di antaranya retardasi pada bayi, berat lahir rendah, aborsi secara spontan, serta risiko fatal pada janin. Ini berarti semua ya akibat. Ini akibat dari rokok. Oke.
Terbukti bahwa karbon monoksida dalam asap rokok mampu menembus plasenta lalu mengikat hemoglobin janin. Pengikatan karbon monoksida pada hemoglobin mengakibatkan terbentuknya karboksihemoglobin. Nah, hal ini menyebabkan molekul oksigen tidak dapat mengikat pada hemoglobin dan mengakibatkan kekurangan oksigen pada janin. Hal ini tuh mengacu kemana? Kata hal ini tuh berarti mengacu ke karboksihemoglobin, ya kan? Berarti karboksihemoglobin ini penting. Ya, satu. Dah, sekarang silakan dilihat lagi yang mana. Yang ini pasti akibat rokok. Tapi kenapa retardasi, berat lahir rendah, aborsi secara spontan, serta resiko fatal itu bisa terjadi? Sebetulnya intinya karena satu. Nah, di sini dijelasin. Enggak, bagaimana proses rokok itu bisa menghasilkan ini. Nah, ini yang sedang kita bahas. Ya, oke. Next, gimana? Kata-kata apa yang penting? Nah, itu udah oke. Terus ini, karbon monoksida menembus plasenta. Ya, karbon monoksida menembus plasenta, mengikat hemoglobin janin. Itu disebut apa? Mengakibatkan apa yang ini? Karboksihemoglobin. Jadi paham? Jadi ngikutin alurnya, dipotong-potong yang penting saja. Nah, kemudian karboksihemoglobin yang tadi dikatakan ini itu berarti mengacu ke karboksihemoglobin menyebabkan sebetulnya karena ini tidak dapat mengikat mengakibatkan kekurangan oksigen sebenarnya. Ya. Dah. Nah, jadi silakan yang sudah dapat dijelaskan. Ini upaya supaya kita nggak kena turnitin. Nah, ini teman-teman nursing yang kayaknya jawab. Lah iya dong. Ya, dicoba dulu nggak apa-apa. Ditungguin Bu Resti. Yuk, silakan. Boleh dicoba supaya kita sama-sama belajar. Ya. Atau ada yang lain mau coba? Kalau tadi semangat ya, gampang. Yuk, silakan. Kelihatannya berat, Bu. Tapi sebenarnya kalau kita baca berulang-ulang, kita cuma tahu di situ ada proses. Nah, proses itu aja yang kita tangkap dan dijelaskan lagi dengan kata yang mantap. Ayo, Bu. Iya. Saya coba Pak ya. Ini pasti nggak kena Turnitin ini. Saya coba. Kalau saya nih Pak, saya akan mengatakan pengaruh asap rokok pada wanita hamil terbukti sangat berbahaya. Hal-hal yang dapat terjadi adalah komplikasi saat kelahiran bayi, antara lain retardasi pada bayi, berat lahir rendah, aborsi secara spontan, serta risiko fatal pada janin. Mengutip dari Fitria DKK Ya. yang mengatakan bahwa pengikatan karbon monoksida pada hemoglobin lah yang menyebabkan terbentuknya karboksihemoglobin. Akibatnya bayi mengalami janin akan mengalami kekurangan oksigen.
Tunggu, saya bingung prosesnya diputar-putar. Dari bawah ke atas. Taruh itu. Makanya, jadi iya, bahasa media. Dapat mungkin diperjelas. Kalau bahasa media, kalau bisa Pak bisa lebih panjang kenapa dipendekin kan gitu kan? Pendek-pendek. Oke. Good. Ya, boleh mau disempurnakan? Oh, sini. Sini sudah. Kayaknya ini yang meja ini lebih tahu gitu. Ini karboksemoglobin itu apa gitu kan? Oke Pak, saya coba ya Pak. Ya, silakan. Menurut Fitria et al. 2013, penurunan kadar oksigen pada janin merupakan salah satu komplikasi dari ibu yang merokok. Hal ini diakibatkan karena terbentuknya karboksihemoglobin yang berasal dari asap rokok. Oke. Karboksihemoglobin sendiri dia nggak perlu dijelasin ya? Nggak perlu ya? Karboksihemoglobinnya tadi nggak dijelasin apa ya maksudnya? Coba lagi sebentar. Kita kan orang awam nih, jadi gelap. Jadi coba agak di pelan-pelan kita coba cek ya. Oke. Lagi. Oh, dibalik. Berarti di sini kekurangan oksigennya di bawah dia duluan itu terjadi karena karboksihemoglobin. Begitu ya? Oke. That's good. Itu cara yang bagus untuk menyingkat hal yang complicated menjadi lebih simpel. Jadi orang yang baca ngerti. Sebenarnya ini kalau kita baca berulang kali nggak rumit sebetulnya. Jadi yang bikin banyak kan ini di sini. Ya, yang ini kan sebenarnya akibat dari karboksihemoglobin sebenarnya intinya. Nah, di sini sebetulnya kalau nggak ada karboksihemoglobin kan nggak mungkin ada kekurangan oksigen. Ya, begitu. Nah, jadi itu yang mengakibatkan kelahiran tidak normal ini. Pak Kusman, boleh mau coba tadi? Monggo, Pak. Oke, baik. Menurut Fitria, Triandini, Mangimbulude, dan Karwur, merokok selama kehamilan dapat menyebabkan komplikasi seperti keterlambatan persalinan, kurangnya berat badan bayi, aborsi spontan, dan risiko fatal pada janin. Karbon monoksida dalam asap rokok terbukti dapat menembus plasenta dan mengikat hemoglobin sehingga mengakibatkan karboksihemoglobin. Akibatnya janin dapat kekurangan oksigen. Oke. Jadi yang disingkat banyak di sebelah sini, Pak. Ya. Tapi di sini tadi mirip. Masih banyak kesamaannya tuh. Saya lihat. Nah, jadi ya, kalau ini bisa lebih dipersingkat, Pak, udah bagus tadi. Coba lagi. Mantan ibu hamil. Korban. Silakan, Bu. Boleh. Oke, coba ya Pak. Menurut Fitria et al., karbon monoksida dari asap rokok dapat menembus plasenta dan mengikat hemoglobin yang menyebabkan karboksihemoglobin sehingga janin mengalami kekurangan oksigen yang pada akhirnya berakibat pada retardasi, berat lahir rendah, aborsi spontan, dan resiko fatal. Dalam kurung 2013. Oke, itu smart ya. Bagus. Jadi kita tidak perlu tadi itu sangat berbeda karena dia dibalik sama seperti tadi di sini, dibalik. Kondisinya ini menyebabkan ini. Itu salah satu trik yang smart untuk parafrase. Anak kalimat, induk kalimat itu bisa ditukar-tukar. Ya, gitu. Oke. Harusnya pakai et al. Karena kalau di barat mungkin others, kita DKK lah. Ntar supaya seragam, kita samainnya et al. Nah, gitu ya. Et al juga et al titik. Baru koma tahun. Oke. Dah. Oke ya. Yuk, sekarang kita latihan. Yang tadi lagi balik. Yang presentasi. Kita sedikit lagi tuh nanti.
Oke, sekarang kita masuk ke alat anti plagiarisme. Kalau tadi susah ya apa namanya parafrase, tapi sebenarnya kalau saya coba ya, ketika saya nulis menggunakan parafrase manual dengan parafrase pakai alat, paling bagus hasilnya manual, gitu ya. Jadi kalau pakai alat masih salah-salah nantinya. Apalagi bahasa Indonesia, cari paraphrasing tools yang bahasa Indonesia itu nggak banyak, susah malah, ya begitu. Oke, sekarang kita coba lihat alat anti plagiarisme apa aja sih. Yang pertama aplikasi pembuat sitasi, ya. Aplikasi ini tidak membutuhkan instalasi untuk membuat sitasi bibliografi. Jadi kalau Bapak Ibu nggak punya reference manager, nggak usah takut, nggak apa-apa. Bisa langsung buat di tempat itu, di online-nya. Ya, nggak usah install, nggak usah apa, pakai nanti alat-alat aplikasi pembuat sitasi. Ya, reference manager ini udah nggak usah diomongin lah, ini udah pasti tahu semua, Mendeley. Aplikasi parafrase, aplikasi untuk membantu penggunanya dalam membangun parafrase. Jadi bagi teman-teman yang sedang berjuang masuk ke Scopus misalnya atau ke jurnal internasional, mungkin ini akan berguna dan kalau memang penting bayar aja gitu ya. Nanti bagus kok ya, saya udah buktikan bagus. Kemudian sintaks dan ekstensi terkait anti plagiarisme. Ini nanti beberapa perintah dan juga mengenai yang bisa diaplikasikan untuk optimalisasi SE. SE itu search engine. Ya. Kemudian aplikasi online check dan koreksi gramatikal. Nah, ini yang bisa kita pakai di bahasa Indonesia. Oke, kita satu-satu coba langsung lihat. Oke, teman-teman, ini yang bisa dipakai. bipme.org. Kalau Anda masuk bipme.org, nggak usah diinstal, langsung bikin di situ. Jadi di situ pilih, Bu, Pak saya nggak punya bukunya. Gampang, masukin aja ISBN-nya. Ntar dia nyari sendiri. Ya, gitu. Nah, nanti kita akan latihan bukan pakai yang ini. Yang ini bipme by check. Ini cek. Ini juga cek ya. Cek itu tuh chicken and egg. Ya, ini satu jaringan pendidikan yang luas sekali. Sehingga hampir semua kalau Bapak Ibu lihat alat aplikasi pembuat sitasi itu di under powernya cek. Gitu. Ya. Tapi nanti yang kita akan coba ini nih yang bagus. Zoterobib. Ya. Nanti kita pakai itu latihannya. Next. Nah, ini udah lewat. Nah, aplikasi parafrase. Jadi kalau Bapak Ibu mau tulis artikel dan itu sulit untuk parafrase untuk di jurnal internasional, pakai Quillbot, Grammarly. Semrush ini gratis. Grammarly gratis tapi ada juga berbayar. Tapi saya sukanya Grammarly nggak pelit. Jadi ketika dia kasih Grammarly, dia juga sediakan online program, tapi juga dia sediain extension ya. Extension kita bisa masukin di Google Chrome atau di Microsoft Office kita. Sehingga kalau kita mau pakai PPT, mau pakai Word, mau pakai apa, dia langsung koreksi kalau ada yang salah bahasa Inggrisnya. Ya, ini Grammarly. Quillbot bagus tapi berbayar. Dan saya pikir memang ini yang paling bagus sih, yang paling sensitif Quillbot. Ya, begitu. Oke, kemudian ada Scriber nih gratis. Ya, nah nanti gimana caranya? Nanti dicobain sendiri di latihan. Oke. Next. Nah, sintaks dan ekstensi anti plagiarisme. Jadi Bapak Ibu, satu, cara untuk mencari sumber-sumber supaya sumber itu tidak tercampur antara yang bagus, yang berkelas dengan yang mengandung hoax dan seterusnya. Kalau biasanya mengandung hoax dan apa segala macam, kalau Bapak Ibu mau cari website itu kan susah. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan site. Titik dua, supaya kalau Bapak Ibu mencari satu kata kunci itu tidak tercampur dengan blog. Bisa aja. Atau Bapak Ibu justru mau masuk di dalam satu koran formal. Jadi Anda tinggal coba di demoin. Nah, di sini. Kalau Anda masukkan di sini,
Ya, Anda masukkan. Misalnya Anda mau cari mengenai apa ya? Hah? Ya, plagiarism. Ketik plagiarism. Plagiarism. Nah, kalau Anda spasi, kasih ya, begini. Kemudian Anda cari ketik site.2. Ini maka Anda akan dapat mau dari mana? Yang formal. Misalnya Anda mau cari semuanya dari Kompas. Semua berita ini orang fisik biasanya sering banget ngutip di buku itu, banyak banget tuh kutipan artikel dari koran ya sama website media online. Kompas.com. Enggak, ini sintaks, jadi bahasa mesinnya. Ya, coba diklik hasilnya. Hasilnya pasti semuanya dari kompas.com tentang plagiarisme. Jadi nggak perlu kita pergi ke kompas.com, habis itu kita cari plagiarisme. Nah, dengan cara yang sama, berarti Anda sudah bisa mencari semua film mengenai plagiarisme tanpa pergi ke YouTube. Kan? Iya. Jadi kalau mau cari plagiarisme tapi dari YouTube, plagiarisme site.2 YouTube. Nah, ini pasti dari YouTube semua nih. Ini bisa, kenapa ini penting berhubungan dengan integritas akademik? Karena ini bisa kita pakai untuk menghindari sumber-sumber yang tidak relevan, tidak valid. Ya, contoh, ini positifnya. Sekarang bagaimana kalau kita bikin negatifnya? Tahu Boolean? Boolean operator? Ada 3. Plus, atau and, or, sama not. Nah, kalau tadi kita mau bikin ini supaya tidak keluar dari YouTube, maka kita bisa kasih antinya, minus site. Nah, artinya YouTube-nya nggak mungkin keluar. Coba dicari. Nah, ya kan? Jadi itu yang bisa dipakai buat mencari satu hal spesifik banget dari satu situs. Bisa juga dipakai sebaliknya untuk mengeksklusikan satu situs tersendiri nggak boleh keluar. Nah, sekarang biang apa situs yang paling banyak mengandung hoax yang bisa ditulis siapa saja itu biasanya apa? Wikipedia. Nah, coba supaya kalau plagiarisme doang, plagiarisme tanpa ada ece-ece itu eh, keluar nggak Wikipedia? Nah, keluar ya. Itu tadi ada. Tadi ada. Nah, ini ya, keluar ya. Coba kita buktiin sama-sama supaya Wikipedia-nya nggak keluar. Plagiarism minus spasi ya, minus site Wikipedia, tapi harus lengkap wikipedia.com. .com karena itu situsnya, alamatnya itu. Oke, kita. Nah, coba di sini ada nggak keluar? Hah? Org, sorry. Bukan com ya, ternyata org. Ya, itu. Nah, udah. Nggak keluar ya harusnya ya. Kalau masih keluar salahnya Nicholas berarti. Enggak ya, Nick? Aman kita. Sip. Jadi gitu, Bapak Ibu. Ya, pertama pentingnya sintaks site untuk mengurangi dan menambahkan. Ini cukup bisa mengamankan sumber-sumber yang kita mau, tapi yang baik begitu. Oke, next. Tadi apalagi yang itu presentasinya? Oke. Oke, sekarang Mendeley Web Importer. Ekstensi Mendeley untuk mendokumentasi informasi dari website. Tahu ya, kalau pakai Mendeley pasti punya web importer. Jadi kalau nanti keluar
Jadi web importer itu hampir sama kayak site. Jadi kalau Bapak Ibu ngambil dari misalnya Kompas, ya halaman Kompas kebuka kan artikelnya berbaris tuh. Nah, tinggal dipakein ini, semua artikel tuh masukin ke Mendeley-nya Anda. Otomatis dari website. Ya. Ini nanti tinggal ngikutin aja di Mendeley ada. Kemudian ini sama fungsinya ekstensi Zotero dan Grammarly. Pakai AI writing dan grammar checker apps. Ini ada di Chrome. Bapak Ibu kalau mau pergi ke Chrome, mau lihat Grammarly, itu tinggal di klik di sini cari kalau nggak tahu di Google aja cari Chrome apa namanya pasar itu ya. Kalau nggak di Chrome-nya bisa. Nah, kalau udah tahu Chrome Web Store tadi bisa pakai site nggak tuh? Bisa nggak? Ya udah ini langsung aja ke Chrome Web Store, ntar gagal lagi kan? Oke, dah. Baru di sini ketik Grammarly. Ya, Grammarly. Nah, ini bagus kalau ini diinstal, itu dia akan kasih tahu secara ekstensif tuh kesalahan-kesalahan ketik bahasa Inggris tapi biasanya bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman mau ngetik, ini Pak Kusman Kaprodi lah, mau nulis surat ke Bu Christy Summers gitu kan, takut salah. Nah, nanti Grammarly-nya bantuin Pak, udah aman Pak. Nanti gitu. Udah langsung ke detect di situ. Walaupun kita udah pakai bahasa Inggris, tapi kadang-kadang dia ngedetect juga loh gitu. Oh, ini yang perlu dibetulin, lebih efektif kalimatnya. Jadi kalau kita mau submit jurnal internasional ini akan bantu banget. Ya, begitu. Tapi yang berbayar sih biasanya. Oke, enggak ini bisa juga, cuma dia ada batasnya. Dah, next. Tadi apa lagi? Nah, ini gramatika. Ini juga ada. Ini gramatika untuk bahasa Indonesia. Coba ini tinggal diklik aja. Masuknya ke Chrome juga. Nah, ini gramatika bisa diinstal. Nanti dia akan bantu kalau ini gramatika bantuin bahasa Indonesia kita. Ya, begitu. Oke. Dah, next. Nanti dicoba sendiri-sendiri lah. Yuk. Dah, next apa? Aplikasi online cek typo. Nah, ini penting ya buat teman-teman yang nulis pakai bahasa Indonesia. Ya, gitu ya. Kalau saya buat editor penting banget nih. Soalnya kalau ada yang salah, kadang-kadang ini ditulisnya udah masuk serapan apa belum kan gitu ya. Saya nggak hafal satu-satu. Tinggal masukin aja ke Puebi Daring atau KBBI Daring, nanti dia akan lihat masuk. Coba kita coba, ini nggak usah ya, Grammarly yang tadi udah typo online. Nah, typo online itu masuknya ke alamatnya typoonline.com. Nah, saya sarankan di sini Bapak Ibu masuk login. Jadi di dashboardnya lengkap, ada buat arti kata, dokumen, teks, website juga bisa langsung dicek. Mana misalnya Bapak Ibu punya blog, website Anda masih ada yang error-error gitu. Nanti dicek di sini, dia langsung ngecek sendiri ke websitenya. Website Anda tuh yang masih salah ini gitu kan, tawan. Gitu ya. Terus ada blog tuh. Gitu. Jadi macam-macam. Ya, ini di tipe online. Nah, ini sebenarnya nempel sama KBBI online. Kalau diklik, nah ini arti kata ngambilnya dari KBBI. Cuma tampilannya, widgetnya beda. Ya, coba ini udah ya, nanti kita praktek yang ini. Tapi sekarang yang KBBI online dari yang memang alamatnya KBBI online. Nah, itu kayak ada tadi ya. Ya. Nah, widgetnya beda. Tapi ini hampir sama. Dan KBBI online yang sekarang ini udah jauh lebih bagus dibanding dulu. Kalau dulu KBBI yang nggak ngerti apa-apa. Gue tanya apa, jawabnya nggak apa gitu ya. Kalau sekarang lumayan, dia lebih pinter lah gitu. Ya. Kalau dulu nggak ngerti. Ya, ini versinya sudah bagus dan lebih
apa ya, sensitif lah gitu. Dia ngerti baginya. Oke, ini nanti alamatnya Bapak Ibu tinggal cek itu ya. Satu lagi tadi apa sih? Nanti tinggal praktek soalnya. Oh ini udah ya, Puebi. Nah Puebi. Ya Puebi. Nah ini alat wajibnya editor. Puebi, KBBI, sama itu ya. Nah Puebi daring ini sangat membantu. Contoh, kalau Anda nulis misalnya HM Sangaji, pakai titik nggak? Nah di situ bisa dilihat di pemakaian tanda baca di bawah lagi ada nggak? Ada ini. Hah? Oh, nah sekarang di edisi ini. Tapi tetap ini masih ada Pak. Cuma ini EYD saya juga pakai untuk ngajar bahasa Indonesia. Itu sekarang boleh diklik. Hampir sama dengan ini. Ya. Nah ini. Hampir sama. Cuma ini sebutnya EYD. Jadi dia ada lompatan ke sana. Bapak mau pakai? Ya? Oh kalau yang ini enggak. Ini untuk ini Pak. Kalau Bapak mau lihat singkatan misalnya. Di penulisan unsur serapan itu gimana? Tanda titik, tanda koma. Ini jadi nanti udah ada langsung. Coba lihat ini. Singkatan ada nggak? Bukan di sini kayaknya. Cuma ada penggunaan huruf penulisan kata ya. Coba penulisan kata. Klik di bawah. Singkatan ada nggak? Nah, singkatan. Contoh. Nah, ini nanti ada gini contoh-contohnya. Ya, itu jadi nggak boleh salah. Karena kayaknya susah deh kalau jadi editor untuk apalin satu-satu. Jadi nggak mungkin. Lama-lama Sinta jadi inget ya. Gitu. Oke, sekarang udah tahu lokasinya di mana. Sekarang silakan Bapak Ibu latihan. Supaya merasakan menggunakannya. Oke, silakan. Tadi latihannya, latihan 2. Sekarang Bapak Ibu coba menggunakan ZBib untuk membuat citasi dan bibliografi secara cepat dari sumber berikut. Saya hanya kasih Bapak Ibu ISBN. Ayo silahkan dicari tuh ISBN bukunya apa. Coba buka ZBib. Tapi kamu copy paste dulu. Satu aja. ZBib. ZBib. Habib. Ya. Bisa ya, kita buka zbib.org. Dah? Nah, di sini Anda harus cari apa? Tadi ISBN-nya kan? Nah, ISBN-nya masukin aja coba di sini. Ketemu nggak yang nomor 1? Ya? Enggak, harusnya. Coba. Di site. Yes. Judulnya adalah College Writing Skills. Yang nulis John Langan. Ya. Oke. Bener kan? Yang ini sama nggak, teman-teman? Nah, terus sekarang bagaimana caranya? Langsung ke bawah coba. Nah, bibliografinya mau pilih yang mana? Modern Language Association, Chicago, Turabian, boleh. Ya, APA ada nggak? Oh itu APA. Oke, APA misalnya. Dah, langsung copy. Oke. Kemudian copy tuh. Kalau Bapak Ibu di sini ada tanda kutip ya. Tanda kutip ini nanti ininya di teks. Copy citation. Coba pindahin ke. Nah, ini di sini page berapa? Coba ketik misalnya 20. Oke. Berarti nanti kalau omit author itu sama kayak di Mendeley yang apa namanya? Suppress author, tahu ya? Catatan suppress author. Jadi autornya kalau sudah disebutkan di depan nggak perlu disebutin lagi di belakang, betul? Yang tadi misalnya Lester mengatakan
Lester nggak perlu lagi keluar. Makanya itu kita perlu omit outer. Kalau Anda mau taruh di belakang tanpa nama pengarang. Tapi kalau mau lengkap, nggak usah omit outer, kemudian ini di copy. Copy citation, tinggal masuk di Microsoft Word kosong, dan langsung jadi. Itu ya. Nah, cuma memang dia tidak otomatis bibliografinya keluar di belakang, kayak Mendeley. Bibliografinya mesti di copy dari sana tadi, udah ada. Gitu. Tadi ada bibliografinya ya. Oke. Nah itu jadi hasilnya gitu, Langen 2005. Tadi page-nya kalau mau ditambahin tadi di sana 20 langsung di copy. Kemudian bibliografinya bisa coba bibliografinya. Bibliografi balik lagi dulu, kemudian di copy ini langsung jadi. Copy clipboard juga bisa langsung di paste. Nah, ini hasilnya. Gitu ya. Jadi kalau wah saya nggak punya Mendeley nih, lagi nggak bawa atau di laptop tertentu gitu, yang nggak belum ada Mendeley, pakai ini aja, nggak usah nginstal apa-apa, ya langsung. Nah, begitu yang Anda bisa lakukan untuk ketiga itu, sama caranya. Sudah paham? Yes, bisa. Coba balik lagi. Bisa title, bisa. Ini, oh, nggak, dia hanya pakai nama. Tapi coba nama bisa nggak? Nggak bisa. Harus title ya. Kalau Anda mau cari itu titlenya apa dan seterusnya, itu bisa ke Amazon. Gitu. Nanti dia masukin itu, ntar keluar tuh datanya. Namanya pengarang siapa. Nah, buku Indonesia bisa, ada yang bisa kalau itu bukunya sudah lama dan sudah termasuk di dalam apa yang kita namakan WorldCat. Gua buka WorldCat sebentar. Jadi semua buku di seluruh dunia dikumpulin. Hebatnya itu ya. Di Amerika semua buku itu di WorldCat namanya. Nah, World Catalog. Jadi semua data buku di dunia itu ada di sini. Kalau misalnya buku Indonesia yang lokal banget, udah gitu cuma di misalnya di Cirebon, terus di kecamatan apa gitu ya, diterbitin di sekitar situ doang, buat BKD 40 orang gitu, 40 terbitan, ya pasti nggak akan dikenal kan Pak. Nah itu belum dimasukin ke sini, mungkin nggak ketemu. Gitu. Tapi banyak kok buku bahasa Indonesia yang bisa diketemuin. Ya, oke. Next, tugasnya yang kedua sekarang. Kita sama-sama lihat. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu gunakan salah satu aplikasi parafrase untuk melakukan parafrase dari kalimat berikut. Saya sudah sediakan kalimatnya. Kemudian silahkan Bapak Ibu copy paste ke salah satu parafrase applicator. Coba Bapak Ibu boleh pakai tadi apa ya? Quillbot, coba pakai Quillbot. Di copy paste ke Quillbot. Oh, kata kamu yang bagus itu SEMrush. Coba pakai SEMrush dulu. Quillbot tuh pasti bagus. Tapi SEMrush itu free ya. SEMrush.com. Nah, kemudian di sini ada paraphrasing tool. Tinggal keturun aja. Nah, Bapak Ibu tinggal paste yang tadi kalimatnya di sebelah kiri. Nah, kalau sudah itu tinggal di parafrase. Nah, terlihat ya di sini kalimatnya diubah sama dia. Ini banyak menggunakan variasi dari apa namanya jenis kata ya. Kemudian apa tuh susunan kata itu juga diubah di sini. Nah, ini contohnya gini.
Gampang banget. Jadi kalau kita mau pakai alternatif, bahasa kita kurang pede untuk masuk ke jurnal internasional, bisa dibantu nih, ya, begitu. Kalau nyarinya di sini kali, kurang H. Nah, nah itu keluar. Di Google bisa, Bapak Ibu. Ya. Oke, sekarang kita sudah punya pengalaman ini ya, membuat apa? Sitasi dari langsung. Kemudian kita juga udah tahu pemparafrase menggunakan banyak aplikasi bebas gitu ya. Kemudian sekarang kita pakai untuk latihan menggunakan sintaks. Tadi sudah ya, sintaks site. Tapi saya minta teman-teman untuk memecahkan ini. Tolong buat kalimat pencarian di Google, mencari semua situs untuk kata kuncinya hospitality, namun bukan dari situs Blogspot. Ayo gimana? Silakan. Masukkan. Ini menggunakan site titik dua. Nah, sekarang saya ingin Anda mencari semua situs dengan kata kunci hospitality, tapi bukan dari Blogspot. Blogspot itu blog ya, salah satu. Jadi kalau Bapak Ibu mau keluarin blog, nggak bisa semua blog gitu, nggak bisa. Tapi dikeluarin satu-satu. Bapak Ibu harus tahu Blogspot, terus apa WordPress. Nah, berarti itu minus apa dia. Coba keluar nggak? Bisa nggak? Blogspot nggak keluar? Jadi pakainya apa? Minus site titik dua blogspot.com. Jangan lupa itunya ya, domainnya harus dikeluarin. Karena kalau nggak, Google itu berasosiasi pada kata. Jadi kalau nggak ada .com-nya, dikiranya yang mau kita nggak keluarin hanya kata yang namanya blogspot. Gitu. Oke, setelah itu kita langsung lanjut lagi latihan. Berarti sudah selesai. Lanjut. Ini yang menggunakan kalau nggak salah. Nah, latihan menggunakan antitipo dan gramatika. Coba sekarang buka KBBI. KBBI daring dari tadi kita ngomongin hemoglobin. Itu artinya apa sih? Yuk dibuka KBBI daring. Cari, dapat nggak hemoglobin? Dah, coba cari isinya apa? Bisa? Ya, langsung. Jadi gitu ya. Kalau tadi kita mau menerjemahkan sesuatu tapi kita nggak ngerti, kita bisa cari sininya, hemoglobin. Oke, terakhir. Identifikasi tipe menggunakan tipe online dari paragraf berikut. Paragrafnya di bawah, Anda tinggal copy aja. Buka tipe online, kemudian copy paste. Bisa nggak tipe online mendeteksi kesalahan yang sudah saya buat di situ? Nah, ini kan arti kata. Kita berarti harus masukin ke teks. Ya, klik teks. Nah, caranya teks yang diklik, kemudian copy paste di situ. Coba. Nah, dapat nggak? Iklannya ditutup dulu ini. Oh ya. Nah, ketahuan kan?
Enak ya kalau ngecek gini. Jadi membantu kita untuk oh ternyata ini salah, ini salah, ini salah jadi gitu. Oke? Ini salah satu itu. Bisa diperbaiki ya. Wah, manja. Iya senang ya Pak kalau bisa langsung ya. Kata dia gini, bayar dong. Tapi ini kan gratis. Ya gitu. Oke. Apa itu tadi? Oh, karena habis titik, Bu. Eh? Diseminasi ya? Iya. Ini saya merasa emang nggak nyalain ini, tapi dia keluar. Ya, statistik aja mesti meninggalkan kepercayaan 1% atau 5% kan? Jadi ini adalah salahnya. Daripada nggak ada ini, lebih susah lagi kan? Manja bener sih. Gitu. Betul, betul, betul. Artinya kita tidak boleh bersandar pada ini 100% ya Pak. Nah, masih ada salah. Harus baca lagi. Bersandar udah Tuhan tuh benar Bu Resti. Ngingetin. Iya benar. Oke. Udah ya. Berarti tadi sudah habis. Coba lihat presentasinya. Oh, Puebi. Nah, ini satu lagi. Kita buka Puebi ya. Atau tadi EYD itulah. Tapi cari singkatan kalau kilovolt ampere tuh nyingkatnya gimana sih? Coba kita buka Puebi. Atau ya tadi ya, Puebi katanya udah nggak dipakai. Berarti, nah sebetulnya di sini juga ada penulisan kata. Oke, langsung ke bawah itu ada ke singkatan. Nah itu singkatan itu. Nah ada nggak? Coba lihat di bawah ada nggak? Kilovolt. Nah langsung dapat kan? Jadi kalau mau kilovolt ampere itu K, tapi VA-nya gede. Gitu. Nah, gitu ya. Kan kita bisa aja salah kilovolt ampere kecil aja semua gitu. Nah, tapi ternyata sini diatur ya. Gitu. Oke? KBBI yang mengacu ke sini. Ya, dan sekarang ini sudah mengacu ke yang terbaru yaitu EYD 5. Jadi mendingan ke EYD 5 karena tinggal klik aja EYD 5. Udah. Iya, kemungkinan ada hal-hal yang di sini saya cek penulisan kata itu kata dasar itu di situ beda, ada tambahan. Karena ngajar disuruh Papi Taya ngajar bahasa Indonesia jadi apalah ini. Oke, gitu ya teman-teman. Kira-kira itu yang masih yang bisa saya berikan selesai kayaknya. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya berharap ini kita ngajarin capek-capek teman-teman dosen supaya diajarkan lagi ke mahasiswanya, ya kan? Supaya mahasiswa kita bisa menulis dengan lebih baik. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada lagi, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati.